Bab 486, Return. Tentu saja ini bukan kekuatan yang dimiliki dunia ini. Darkwater Netherbird dan Black Fog Earth Dragon begitu takut. Mereka langsung menyadari bahwa dengan dibukanya penghalang baru-baru ini, keberadaan yang kuat pasti telah melewatinya. Mereka telah melihat kekuatan alam reruntuhan drakonik sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang sanggup mereka tahan. Boom, boom, boom. Sebuah kekuatan ganas langsung membunuh semua binatang iblis dalam radius ribuan kilometer. Yemo dan yang lainnya mendongak dan melihat beberapa sosok yang akrab berdiri di tanah. Salah satunya adalah cucunya, Yeziun. Pada saat itu, wajah Yemo berlinangan air mata. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Kakek, ketika Yeziun melihat Yemo, dia sangat gembira. Seperti burung layang-layang yang melemparkan dirinya kembali ke hutan, dia melemparkan dirinya ke pelukan Yemo. Yemo memeluk Yeziun dan berkata dengan suara bergetar, "Luar biasa, luar biasa. Kalian semua akhirnya kembali." Petik 2. Yeziu berjalan mendekat dan menghapus air mata dari sudut matanya. "Nona, kamu akhirnya kembali." Melihat Yemo, Yeziu, dan yang lainnya beserta Glory City yang berdiri jauh, dia dipenuhi dengan emosi. Mereka masih di sini. Untungnya, mereka tiba tepat waktu. Kalau tidak, Glory City pasti sudah menjadi reruntuhan. Saat pemikiran ini datang kepadanya, kilatan dingin melintas di mata Nili saat dia melihat ke kejauhan. Setelah menyadari bahwa Glory City diserang oleh gerombolan binatang iblis, Duze, Lupiao, dan teman-temannya tidak bisa lagi menekan kemarahan di hati mereka. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terus-menerus membantai semua binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird mencoba melarikan diri, tetapi orang-orang seperti Duze dan Lupiao benar-benar menekan mereka, membuat mereka tidak bergerak. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak sama sekali, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak berani berjuang ketika tubuh mereka bergetar. Nili melirik Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird dan berkata dengan dingin, "Jangan bunuh mereka. Aku ingin memanfaatkan mereka." Petik 2. "Ya Tuan." Duan Jian menjawab. Sosoknya terbang melewati Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird. Namun, hanya menyapu melewati mereka sudah cukup bagi tubuhnya untuk menghasilkan hembusan angin yang kuat. Seketika, tubuh Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird penuh luka saat darah berceceran di mana-mana. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird menjerit dengan sedih. Nili menatap Yemo dan tersenyum. "Untunglah kami cepat kembali. Kakek Yemo, apa kamu baik-baik saja?" Petik 2. "Aku baik-baik saja." Yemo menggelengkan kepalanya. "Syukurlah, Myriad Demonic Demon Spirit Array membantu kami bertahan untuk sementara waktu." Leluhur Ye Yan mendarat di bahu Nili dan berkata sambil tertawa, "Bocah, jika kalian telat sedikit saja, Glory City akan benar-benar hilang." "Syukurlah, tidak apa-apa," kata Nili dengan gembira juga. Dia melihat orang tuanya di antara kerumunan, dan matanya sedikit memerah. Orang tuanya memandangnya dengan ramah dengan air mata mengalir di wajah mereka. "Bocah, aku tidak menyangka kekuatanmu menembus ke alam seperti itu. Aku benar-benar kagum," kata Ye Yan bersemangat. "Kamu pasti telah kembali dari alam yang lebih tinggi." "Betul, sebuah alam yang lebih tinggi yang dikenal sebagai Draconic Ruins Realm,"
kata Nili dengan anggukan. Alam yang lebih tinggi, mata Ye Yan dipenuhi dengan antisipasi. Kapan kamu akan mengajakku jalan-jalan ke sana? Sesegera mungkin. Nili tersenyum dan berkata, aku bahkan membawa musim semi kehidupan kembali kali ini. Aku dapat menghidupkan kembali ayah Siyun dengan itu dan juga membantu membentuk tubuh baru untukmu. Betulkah? Ye Yan terkejut. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu? Tentu saja aku bisa melakukannya, kata Nili dengan anggukan. Adikku Nili, akhirnya kau kembali. Direktur Yang Sin menatapnya dengan air mata berkilau di matanya sebelum dia menyeka air matanya. Sudah lama, Kak Yang Sin, kau masih terlihat mengesankan, kata Nili sambil tersenyum. Betulkah? Usiaku sudah tua, tetapi adikku Nili sudah sangat luar biasa. Yang Sin menatapnya dengan penuh kasih. Nili ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang menjanjikan di masa depan, tetapi yang bisa dia lakukan adalah diam-diam menatapnya di sudut dan memberinya semangat. Aku belum lahir saat kau dilahirkan. Kamu pasti bercanda. Kau pasti akan memiliki keremajaan yang kekal. Dengan mengibaskan tangan kanannya, Nili melemparkan sebotol pil. Yang Sin menangkapnya dan melirik pil dengan bingung. Tidak hanya pil ini akan meningkatkan tingkat kultivasimu, itu juga akan membuatmu awet muda, memungkinkanmu untuk tetap cantik selamanya, kata Nili sambil tersenyum. Mendengar itu, mata Yang Sin menyala dan dia memandang Nili dengan menawan. Betulkah? Nili mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau begitu aku harus berterima kasih, adik kecil Nili. Yang Sin berbisik ke telinganya. Jika kamu menginginkan sesuatu sebagai balasannya, kamu bisa memberitahuku kapan saja. Aroma itu mengguyurnya saat Nili mundur selangkah. Dia berkata dengan senyum pahit, kakak, kamu terlalu baik. Apa yang harus ditakuti? Apakah kau pikir aku akan memakanmu? Yang Sin tersenyum dan berkata, masih ada banyak urusan yang menanti kita. Karena kamu baru saja kembali, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Petik 2. Yang Sin melihat bahwa klan Nili sudah berkumpul ke arahnya. Nili, kamu akhirnya kembali. Ibu Nili menangis saat dia memeluknya. Nili mendengus dan dengan cepat berkata, Ibu, aku merasa tidak berbakti karena kembali terlambat. Tidak terlambat sama sekali, ayah Nili dengan cepat berkata. Si kecil Li benar-benar berbeda. Betul, jika bukan karena si kecil Li, seluruh kota kemuliaan kita akan dihancurkan. Petik 2. Nien, Nihai, dan yang lainnya semuanya berbicara sekaligus. Si kecil Li, kamu sedang apa sekarang? Apakah kau sudah mencapai peringkat legenda? Nihai dengan spontan bertanya. Ya, aku sudah di peringkat legenda, jawab Nili sambil tersenyum. Dia tidak banyak bicara, tetapi ketika dia melihat wajah-wajah yang akrab ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Tidak seperti kehidupan sebelumnya, dia akhirnya mengubah nasib kota Glory. Keluarganya masih hidup, berada di peringkat legenda di usia muda, si kecil Li benar-benar mengesankan. Nihai tidak bisa menahan tawa. Keluarga tanda langit kita akhirnya menghasilkan ahli peringkat legenda. Nili melihat ke kejauhan dan melihat bahwa orang-orang seperti Duze dan Lu Piao dikelilingi oleh klan mereka saat mereka dibombardir dengan pertanyaan. Melihat sekelompok orang dalam suasana hati yang harmonis, Nili memiliki keinginan untuk berteriak. Dia melihat ke kejauhan di mana Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird berada.
Kilatan dingin melintas di matanya. Sudah waktunya untuk balas dendam dari kehidupanku sebelumnya, pikir Nili. Tepat ketika Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird hendak melarikan diri, mereka tiba-tiba merasakan aura kuat mengunci mereka. Mereka langsung mengencingi celana dalam ketakutan, hati dan perut mereka meledak. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Black Fog Earth Dragon dan Darkwater Netherbird menangis seperti yang mereka katakan. Mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan untuk hari ini. Siapa yang mengirimmu kemari? Nili mendengus dingin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.